Bab 1139. Operasi Ninikin. Dalam beberapa hari terakhir, Louis Lu juga memiliki pemahaman sederhana tentang perdagangan ras siluman. Pada dasarnya, ia mengambil dari Gunung Muliang, menjualnya di dermaga area barat dunia spiritual, dan kemudian membawa beberapa kristal dari area barat dunia spiritual, pakaian, biji-bijian, segala macam kekacauan kembali. Meski jaraknya jauh, penghasilannya jauh lebih tinggi dari rata-rata orang. Tidak banyak karavan, tetapi setiap kapal relatif damai, dan tidak ada persaingan jahat. Meskipun mereka semua adalah rekan kerja, mereka juga akan saling mendukung. Di malam hari, semua kapal menyala terang. Semua orang minum anggur, makan daging, menyanyikan lagu, dan perjalanannya tidak begitu membosankan. Sebagian besar pekerja di kapal ini adalah ras manusia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah jatuhnya tanah air mereka masih bisa hidup damai. Di dalam hati mereka, hanya ada satu orang yang harus berterima kasih, dan itu adalah Raja Tianxia. Ras siluman dan ras manusia seharusnya saling eksklusif. Namun Raja Tianxia mulai menyadari persamaan antara ras siluman dan ras manusia. Biarkan mereka memiliki harapan untuk hidup kembali di ras siluman. Tahukah kamu bahwa kaisar siluman dari ras siluman yang baru, Raja Tianxia, adalah manusia? Raja Tianxia jelas bukan manusia. Dia adalah dewa. Dewa yang datang untuk menyelamatkan ras siluman dan umat manusia. Hei, sejujurnya, aku mendapat kehormatan untuk bertemu Raja Tianxia. Setelah suara itu jatuh, semua orang melihat ke serempak. Kapan? Seperti apa Raja Tianxia? Apakah dia kuat? 300 tahun yang lalu, saat aku lahir, Raja Tianxia memelukku, dan aku langsung tahu bahwa dia luar biasa. Berhentilah menyombongkan diri. Aku masih mengatakan bahwa Raja Tianxia adalah leluhurku. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ia mengatakan sesuatu kepadanya. Ras siluman dan manusia bahagia bersama, seolah-olah mereka adalah teman lama selama bertahun-tahun. Dan sekarang, di kapal lain, Hian Song duduk di geladak menggosok pakaian di tangannya dengan sedih, memandangi beberapa ras siluman yang sedang minum dan makan daging, dan berkata dengan marah, "Jika ayah tidak membiarkanku menyembunyikan budidaya, karena untuk menghindari masalah, aku pasti akan membunuhmu ras siluman rendahan dan manusia bodoh ini." Jika ia ingin pergi dari dunia spiritual ke area barat dunia spiritual, cara termudah adalah dengan bergabung dengan kafilah di Gunung Muliang. Ia sedang memikirkannya, dan ia tidak tahu cara menyelinap ke karavan. Karena ras siluman sekarang, setiap ras manusia memiliki token, tetapi Hian Song tidak. Yang lebih buruk lagi adalah tidak peduli seberapa keras ia menekan kultivasinya. Pada hari itu, ia tiba-tiba bertemu dengan Ninikin di Gunung Muliang. Sekilas Ninikin mengenali Hian Song sebagai ras iblis. Ras iblis juga direduksi menjadi tahanan. Mungkinkah ras iblis memiliki kegunaan lain? Misalnya, penjahitmu memberikan kontribusi besar pada ras siluman. Ninikin, yang sedang belajar cara berbisnis, segera mendapatkan ide bagus. Ras iblis ini memiliki terlalu banyak pikiran, dan itu pasti bahaya tersembunyi di ras siluman. Jumlahnya terlalu besar. Beberapa ras iblis yang bisa berperan bisa tinggal di ras siluman. Pekerja jangka panjang, tentu saja jumlahnya sedikit dan jarang. Jika orang-orang ini bertambah jumlahnya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tapi tidak peduli bagaimana ia membunuhnya.
Ia tidak bisa menyelesaikannya. Ras iblis tumbuh sangat cepat, seperti daun bawang. Gelombang demi gelombang terbunuh. Mengapa ia tidak menjual ras iblis yang tidak berguna ini? Benar. Mekanisme budak di area barat dunia spiritual sangat matang. Dan juga, semua orang membenci ras iblis. Saat itu, karena Louis Lu belum membawa bayinya kembali. Dan untuk pengembangan ras siluman, Nini Qin muncul dengan ide yang bagus. Alasan utamanya adalah harga ras iblis sangat tinggi. Awalnya, Nini Qin memilih sekelompok ras iblis wanita. Tetapi pasar area barat dunia spiritual tidak merespon dengan baik. Tetapi harga ras iblis laki-laki naik. Dalam kata-kata area barat dunia spiritual, Tuan Muda Ras Iblis, Anmos Xuan, telah mencapai kesepakatan dengan mereka dalam budaya tertentu. Jadi, Raja Siluman Ekor 9 yang terkenal melakukan trik semacam ini. Qian Song tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikhianati. Untuk berjaga-jaga, Raja Siluman Ekor 9 telah memperbaiki dan menyegel semua ras iblis yang dijual. Dia menggosok pakaian di tangannya dengan penuh semangat. Dan dengan air mata, Qian Song langsung menjadi pucat. Seorang pria besar berjalan ke arah Qian Song dan menendangnya. Sial, kamu tidak bisa mencuci semua pakaian. Apakah kamu ras iblis begitu tidak berguna? Pria besar itu memarahi. Mungkinkah ras iblis laki-laki memiliki banyak hal di kepala mereka setiap hari? Memikirkan tentang itu. Bah, itu menjijikkan. Jangan hentikan aku. Aku akan menghajarnya. Saat dia berbicara, bayang-bayang tinju yang tak terhitung jumlahnya meninju Qian Song. Beberapa orang yang menyaksikan kegembiraan di samping dengan cepat berkata, hati-hati saat memukul. Jangan mengenai wajah. Dan jangan mengenai bagian penting. Atau akan sulit menerimanya saat itu. Ingatlah untuk mengatakan halo ketika kamu selesai. Dan aku akan datang sebagai gantinya. Aku tidak tahu apakah orang ini bersih atau tidak. Kelompok terakhir ras iblis yang dijual tampaknya telah dibayar oleh seseorang. Beberapa pelanggan mengatakan bahwa harganya terlalu tinggi. Qian Song menahan rasa sakit. Dengan air mata berlinang dan kemarahan yang benar di hatinya. Untuk ras iblis. Untuk ayahnya. Aku menahannya. Ketika saatnya tiba, ia pasti akan membuatnya terlihat baik. Apa bedanya jika ia memberikan tubuhnya untuk ras iblis? Ayah, mengapa ia tidak membiarkan Anmos Xuan melakukan ini? Bukankah itu tepat? Louis Lu, yang sedang minum, memandang Fort Li dan bertanya, Kakak Li, apa yang terjadi dengan perahu di seberang? Mengapa orang-orang berteriak sepanjang waktu? Apakah ada yang salah? Fort Li menggelengkan kepalanya, mengambil gelas anggurnya, dan berkata dengan senyum lebar, Kakak Yosu, tidak apa-apa. Kamu akan terbiasa dengan itu di masa depan. Mungkin ras iblis yang tidak memiliki mata panjang itu adalah sangat umum bagi budak untuk marah dan dipukuli. Tidak apa-apa. Kak Yosu, setelah mereka selesai bertarung, jika kamu ingin mengalahkan ras iblis juga, aku akan menyapa dan ayo berlatih tinju juga. Ras iblis. Mengapa mereka membawa ras iblis? Louis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Munculnya ras iblis pasti membuat Louis Lu merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah bisnis baru yang diluncurkan oleh Raja Siluman Ekor 9. Ia menjual ras iblis ke area barat dunia spiritual dan akan menghasilkan banyak uang. Orang-orang ini sangat berharga di area barat dunia spiritual. Fort Li hanya bisa menghela nafas. Louis Lu segera memberi Nini Qin jempol di hatinya. Benar saja. Membiarkan Nini Qin bertanggung jawab atas perdagangan itu terlalu benar.
Ras siluman memang lebih bengis dari yang lain. Jika itu seseorang, ia khawatir mereka tidak akan memikirkan ide seperti itu. Bukan. Masih ada operasi semacam ini. Lalu ada juga di kapal kami. Louis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Fort Lee dan yang lainnya mengangguk. Dan Fort Lee berkata, tentu saja. Tetapi tidak ada ras iblis laki-laki di kapal. Dan dalam perjalanan kami, ada ras iblis perempuan di atas kapal. Kak Yosu, setelah minum, aku akan mengajakmu melihatnya. Jika ada ras iblis wanita yang tidak berharga semacam itu, kamu juga bisa curhat dan curhat. Menyelamatkanmu dari kebosanan di sepanjang jalan. Fort Lee menunjukkan senyuman yang bisa dipahami pria. Dan berkata kepada Louis Lu. Bersambung. Bab 1140. Pergi dulu, Kakak Lee. Itu tidak perlu. Sejujurnya, aku sudah punya keluarga. Louis Lu tersenyum canggung. Selain itu, aku tidak tertarik dengan ras iblis. Aku keluar untuk mensubsidi keluarga. Kamu sudah punya keluarga. Mungkinkah kamu juga seorang wanita ras siluman? Fort Lee bertanya dengan rasa ingin tahu. Louis Lu tersenyum kecut. Ketika saatnya tiba. Ketika kita pulang. Biarkan saudaramu memasak beberapa hidangan. Dan mari kita minum. Oke, Kak Yosu. Aku juga akan mengingat ini. Suami. Seorang wanita bergegas menuju Louis Lu dengan gila. Wanita itu berpakaian compang camping. Dan suaranya yang menyenangkan sangat kontras dengan perubahan hidup di wajahnya. Kulitnya yang gelap ditutupi dengan bintik-bintik padat. Melihat wanita itu bergegas ke arahnya, Louis Lu tidak bisa menahan cemberut. Wanita itu terlahir jelek. Dan ada bau busuk yang berasal dari latar belakangnya. Wanita itu melemparkan dirinya langsung ke pelukan Louis Lu. Masih dengan masuk akal mengatakan, suamiku, mengapa kamu meninggalkan pelayanmu dan tinggal di rumah? Keluargaku mengkhawatirkanmu. Jadi aku diam-diam mengikutimu. Suami, kamu telah bekerja keras. Aku akan menjagamu dengan baik. Tolong jangan tinggalkan aku di rumah. Wanita itu menangis dengan bunga pir dan hujan. Ia merasa kasihan padanya. Tetapi wanita ini terlalu jelek. Fort Lee dan yang lainnya mengerutkan kening. Masih tersenyum dan berkata, ini adalah adik iparku, Yosu. Kamu lihat dia datang untuk bekerja di kapal khusus untukmu. Sepertinya hubunganmu seharusnya cukup baik. Wanita itu memutar matanya. Dan sebelum Louis Lu dapat berbicara, dia berkata, Kakak Lee, gadis kecil itu ada di sini untuk menuangkan anggur untukmu. Bagaimana kalau menari? Fort Lee terkejut. Dan dengan cepat berkata, tidak perlu, adik ipar. Kamu telah bekerja keras sepanjang hari. Kamu harus beristirahat dengan Kak Yosu dulu. Suamiku, jangan marah. Aku sangat merindukanmu. Louis Lu tetap diam. Sementara wanita itu berkata kepada Louis Lu dengan ekspresi panik. Louis Lu mengangguk dengan tenang. Menunjukkan ekspresi yang bisa dipahami pria. Dan tersenyum pada Fort Lee dan yang lainnya. Oke, Kakak Lee. Aku pergi dulu. Hei. Setelah kata-kata itu jatuh, Louis Lu langsung meremas wanita itu dengan sepasang tangan besar. Meski wanita ini terlihat sangat jelek, tapi sentuhannya cukup bagus. Ditangkap oleh Louis Lu. Wanita itu langsung menjadi pintar dan memelototi Louis Lu. Melihat sosok Louis Lu dan wanita itu pergi, Fort Lee menghela nafas. Hei, sepertinya Kakak Yosu dan istrinya adalah cinta sejati. Biarkan Kakak Yosu, istirahatlah. Kita akan bertemu lagi saat kita bersama. Api akan menyala.
Mungkin kalian berdua akan membuat banyak keributan di malam hari. Dan kita akan bertindak seolah-olah kita tidak tahu apa-apa di malam hari. Sayang sekali, Kak Yosu terlahir tampan. Bagaimana dia bisa menemukan wanita seperti itu? Orang-orang lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Longe di kapal tidak besar, sekitar 4 atau 5 meter persegi. Dengan tempat tidur kecil dan meja. Di ruangan yang penuh sesak, 2 orang pasti akan melakukan kontak fisik. Wanita itu mundur tanpa sadar. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung-huyung dan jatuh di tempat tidur. Dia memandang Louis Lu dengan ngeri dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Bukankah kamu istriku? Kamu terus memanggilku suami dan kamu sudah lama tidak bertemu denganku. Tentu saja kita harus melakukan sesuatu." Louis Lu tersenyum celaka pada wanita. Dia berkata, menekan langkah demi langkah, "Hei, Nona, aku sangat merindukanmu. Louis Lu, aku telah tumbuh seperti ini. Dan kamu masih memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentangku. Kamu tidak seperti binatang buas." Wanita itu memarahi dengan marah. Dan kemudian berkata, "Silakan. Paling buruk, kamu akan ditindas oleh hantu. Kamu memanggilku binatang buas. Kamu sendiri yang membawanya ke pintumu. Jika aku tidak menginginkannya, aku tidak lebih baik dari binatang buas." Louis Lu tertawa, menggosok tangannya, berjalan ke arah wanita itu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ringan, "Meskipun kamu ingin menggunakan bau busuk untuk menutupi bau badanmu, bau badan tidak bisa ditutupi sama sekali. Ayo, biarkan aku melihat siapa wanita cantik yang bisa menghabiskan malam bersamaku," kata Louis Lu. Dan sepasang tangan besar hendak meraih wanita itu. Dan di detik berikutnya, cahaya bilah menyala, dan bilah tajam muncul di leher Louis Lu. Louis Lu bertanya dengan panik, dan berkata dengan senyum aneh, "Kenapa? Menurutmu makhluk kecil ini tidak bisa mengancamku, kan?" "Pregi Dugu." Ekspresi wanita itu berubah. "Bagaimana kamu tahu itu sang putri?" Louis Lu mendorong pisau tajam Pregi Dugu dengan jarinya, dan berkata sambil tersenyum, "Karena aku lebih tahu darimu. Tubuh istriku, aroma tubuh istriku. Tidak peduli bagaimana kamu menutupinya. Aku mengenalinya." Pregi Dugu duduk, menatap kosong ke arah Louis Lu, dan bertanya dengan nada menghina, "Apakah kamu seekor anjing? Katakan padaku, apa tujuanmu bersembunyi di perahu?" Putri tertua dari ras iblis. Louis Lu sudah menebak identitas wanita itu tanpa panik. Mungkinkah dia mendambakan tubuhku? Dia telah menunggu untuk melihat apa yang ingin dilakukan Pregi Dugu. Tetapi setelah beberapa hari, Pregi Dugu tidak melakukan apa-apa selain melakukan pekerjaan serabutan di atas kapal. Tanpa diduga, Pregi Dugu membantunya. "Bah, kamu manusia kotor. Kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Aku pergi ke area barat dunia spiritual untuk urusan pribadi. Dan kebetulan aku bertemu denganmu," kata Pregi Dugu dengan nada tampang jenaka. "Bertemu denganku. Kamu dan aku telah mengubah nafas kita. Dan kamu bisa merasakannya." Louis Lu mengerutkan kening dan bertanya. Pregi Dugu menjawab dengan acuh tak acuh, "Jiwa dewa dalam diriku ini terkait erat denganmu. Jika bukan karena ini, dengan metodemu, aku benar-benar tidak akan mengenalimu." "Oh begitu." Louis Lu mengangguk, menghilangkan keraguannya. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan mengenalinya. Tapi jika Hailie, tentu saja dia akan mengenalinya. "Oke, keluar."
Regi Dugu memelototi Louis Lu dengan jijik. Aku akan istirahat. Persetan. Kemana aku pergi? Ini ruang tungguku. Dan kaulah yang terus mengatakan bahwa itu adalah istriku. Bukankah mencurigakan kalau aku pergi sekarang? Louis Lu tersenyum misterius. Ayo bicara. Kamu sudah menjadi seperti ini. Aku tidak membencimu. Tapi kamu tetap tidak menyukaiku. Regi Dugu berpikir sejenak. Dan berkata, tidak apa-apa. Kamu tidur di lantai. Dan aku tidur di tempat tidur. Tidur. Apakah kamu pikir kamu bisa tidur? Louis Lu berkata dengan dingin. Katakan. Apa yang ras iblis lakukan di area barat dunia spiritual? Lebih baik kamu jujur. Kenapa kamu masih ingin membunuhku? Jangan lupa, tubuh ini milik Hailie, kata Regi Dugu dengan percaya diri. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Aku kasihan padamu sebelum terlambat gelombang, Louis Lu berkata sambil tersenyum. Tapi kau bisa menghindari mata Raja Siluman ekor 9. Memang ada beberapa cara. Louis Lu. Sebaiknya kamu tidak bertindak gegabah. Aku dapat memberitahumu bahwa aku pergi ke area barat dunia spiritual hanya untuk menemukan tubuh fisikku. Selama aku bisa menemukan tubuh fisikku. Jadi bagaimana jika aku mengembalikan tubuh ini kepadamu? Kata Regi Dugu. Bersambung. Bab 1141. Bunuh Hien Song. Tubuh fisik. Louis Lu mengerutkan alisnya. Kamu kira aku akan percaya dengan ucapanmu? Percaya atau tidak itu terserah kamu. Regi Dugu berkata dengan kesal, dahulu aku meninggal di dunia spiritual. Tubuh fisik aku tersembunyi di sekitar area barat dunia spiritual. Meskipun tubuh Hailie ini adalah reinkarnasi roh dewi, tetapi aku tetap menyukai parasku sendiri, tubuhku sendiri. Jika kamu dapat bekerja sama denganku, tiba saatnya aku bisa saja mengembalikan tubuh ini kepadamu. Bagaimana caranya? Selain itu, bagaimana kamu dapat membuat aku percaya? Louis Lu bertanya. Tentu saja membutuhkan bantuanmu. Sekumpulan orang di area barat dunia spiritual tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan pada ragaku. Aku tidak ingin ternodai oleh orang-orang bajingan seperti mereka. Mengenai bagaimana cara kamu mempercayaiku, aku juga tidak tahu. Dengan kemampuanmu ini sekarang, aku juga tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Regi Dugu berkata dengan tidak berdaya. Tidak mungkin untuk membantumu. Lagi pula kamu tidak memegang aibku. Louis Lu berkata. Kemudian dia merubah pembicaraannya. Kemampuan kamu tidak lemah. Bagiku kamu itu sudah seperti bom waktu. Kecuali kamu tidak menjadi ancaman bagiku. Aku baru akan sepenuhnya percaya padamu. Apa yang kamu inginkan? Regi Dugu bertanya. Sangat sederhana. Louis Lu mengayunkan tangannya. Kekuatan Dewa Iblis masuk ke dalam tubuh Regi Dugu. Wajah Regi Dugu seketika menjadi pucat. Lalu tubuhnya mulai meleleh. Seperti ini saja sudah cukup. Regi Dugu dengan kesal berkata, kamu menyegel kultivasi aku. Louis Lu mengangguk dan berkata dengan nada dingin, benar. Jika tidak, dengan adanya petarung hebat sepertimu di sampingku, aku benar-benar khawatir akan mendapatkan kertepotan. Benar juga. Regi Dugu menggertak giginya. Tubuhnya sedikit bergetar, lagi pula tubuhmu ini adalah milik Hailie. Jika kamu menyegel kultivasiku, selama kamu tidak khawatir akan terjadi sesuatu yang berbahaya pada tubuh ini, maka aku tidak masalah. Kamu tenang saja. Aku akan melindungimu dengan baik, hingga kamu mendapatkan kembali ragamu. Louis Lu tersenyum aneh dan berkata, melihat hal tersebut,
Pregi Dugu tidak bicara lagi. Namun tidak tahu kenapa. Seharusnya karena tunuk ini milik Hailie. Ketika pelatihan tertutup, di dalam benak Pregi Dugu dipenuhi dengan sosok Louis Lu. Bahkan setiap dirinya bertemu dengan Louis Lu, tanpa sadar tubuhnya ingin mendekati Louis Lu. Jika bukan karena jiwa dewanya kuat, mungkin dia akan benar-benar melompat ke Louis Lu. Selama belasan hari, lautan sangat tenang. Bahkan tenangannya cukup terasa sedikit mengerikan. Sepanjang perjalanan ini terasa ada yang salah. Setiap melewati perjalanan ini, biasanya akan ada bajak laut. Tetapi sekarang, setelah begitu lama, satu pun bajak laut tidak terlihat. Sepertinya kita harus hati-hati. Fort Lee memandang ke kejauhan, lalu mengingatkan beberapa orang. Bersiaplah untuk pertarungan yang mungkin terjadi kapanpun. Ada salah satu orang tersenyum dan berkata, "Kak Lee, bukankah kamu berpikiran terlalu banyak? Mungkin saja para bajak laut sedang pulang istirahat. Biasanya ketika bertemu dengan bajak laut, kamu tidak pernah panik seperti ini. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu cemas?" Fort Lee menatap semua orang, lalu berkata, "Di dalam ketenangan selalu ada ancaman. Sedangkan hal yang tidak dapat ditebak di atas lautan itu sangat banyak. Kita sudah lama bergerak di bidang ini, jadi lebih baik kita hati-hati." Sekumpulan orang memfokuskan diri dari pagi hingga malam. Namun selain hangatnya angin laut, gelombang atau angin besar apapun tidak terlihat. Di malam hari, beberapa orang mulai mengantuk. Fort Lee memandangi orang-orang yang letih, lalu berkata, "Seperti ini saja. Kalian istirahat dahulu. Aku akan berjaga malam. Semuanya ingat, jangan tidur terlalu lelap." Aku terus merasa ada sesuatu yang salah. Beberapa orang mengangguk, lalu kembali ke dalam kamar. Louis Lu berdiri di kepala kapal, lalu berkata kepada Fort Lee, "Kakak Lee, aku masih tidak mengantuk. Aku akan menemani kamu di sini. Jadi kita bisa menjaga bersama." Fort Lee mengangguk, lalu tersenyum sembari berkata, "Baiklah, Saudara Yusu. Jika kamu mengantuk, kamu beritahu aku saja. Aku juga bisa menahan. Tenang saja, Kakak Lee. Bukankah perjalanan ini terasa sangat aman? Kenapa ekspresi kamu terlihat sedikit buruk?" Louis Lu menatap Fort Lee dan bertanya. Fort Lee menjawab, "Saudara Yusu, ada yang tidak kamu ketahui. Bagaimanapun tempat ini tidak termasuk area kekuasaan ras siluman dan umat manusia. Aku dengan dari para senior. Di lautan ini, ada banyak ras laut. Mereka sangat misterius. Selain itu kekuatannya sangat besar. Hanya saja karena ada batasan. Jadi mereka hanya bisa bertahan hidup di dalam lautan. Maksud kamu, kita bisa menghadapi ras laut?" Louis Lu tersenyum dan berkata. Fort Lee mengangguk, "Aku merasa seperti itu. Karena selama beberapa hari lalu, makhluk hidup di sekitar mulai menyebar. Perlahan-lahan berkurang. Apakah kamu menyadarinya? Sudah 2 hari tidak ada ikan yang tertangkap." Fort Lee menarik nafas yang dalam. "Kak Lee, kamu berpikir terlalu banyak." Louis Lu tersenyum dan berkata. Karena Louis Lu terus menggunakan jiwa dewanya mengamati kondisi sekitar, dan dia tidak merasakan ada ancaman. "Aku harap seperti itu." Fort Lee menghela nafas. Setelah tidak tidur semalaman, Louis Lu kembali ke kamar. Saat ini Pregi Dugu sedang memandang keluar lautan. Ekspresinya terlihat sedikit tegang. "Ada apa Nona besar? Apa jangan-jangan karena aku tidak pulang semalaman? Kamu merindukanku?" Louis Lu bercanda. Setelah beberapa hari berteman dengan Pregi Dugu, hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat.
Meskipun mereka berdua adalah musuh. Namun sekarang Pregi Dugu sudah tidak mengancamnya. Jadi Louis Lu tidak waspada. Pregi Dugu menggerlingkan matanya pada Louis Lu, siapa yang akan merindukanmu? Aku hanya merasa, kakak aku ada di sekitar sini. Kakakmu, siapa? Louis Lu bertanya dengan penasaran. Hian Song. Pregi Dugu berkata, Hian Song itu kakakmu. Louis Lu bertanya, kamu dan ayahmu bermarga Dugu. Kenapa kakakmu bermarga Hian? Bagaimana bisa seperti ini? Pregi Dugu menggelengkan kepalanya. Lalu berkata, aku juga tidak tahu. Sejak kesadaran aku bangkit, aku ingat kakakku bernama Hian Song. Kami ras iblis bisa merasakan satu sama lain. Dan aku dapat merasakan. Ada sebuah darah warisan yang mirip dengan ras iblis ada di sekitar sini. Di kapal ini ada begitu banyak ras iblis. Apakah kamu salah merasakannya? Beberapa hari lalu, bukankah Hian Song masih berada di ras iblis? Louis Lu kembali berkata, selain itu kalian satu keluarga. Apakah kamu tidak tahu posisi Hian Song? Omong kosong. Dia hanya kakakku. Selain itu, hubungan kami tidak terlalu baik. Pregi Dugu berkata dengan nada dingin, orang tidak berguna seperti itu. Aku tidak akan menghargainya. Melihat Pregi Dugu yang terlihat kesal, Louis Lu tidak banyak bertanya. Bagaimanapun itu adalah keluarga mereka. Namun tidak disangka, Pregi Dugu tiba-tiba berkata, Louis Lu, kakakku pasti juga ingin pergi ke area barat dunia spiritual. Kamu bantulah aku. Tiba saatnya tidak peduli menemukan ragaku atau tidak. Aku akan mengembalikan tubuh wanita ini kepadamu. Bagaimana? Mata Louis Lu bersinar. Ternyata ada hal menguntungkan seperti ini. Coba kamu katakan. Louis Lu tersenyum dan berkata. Suara Pregi Dugu menjadi lebih kecil. Lalu di matanya muncul niat membunuh, setelah tiba di area barat dunia spiritual. Carilah waktu. Bantu aku bunuh Hian Song. Bersambung.